saya nggak mau saya ini dapat pahala atas kesabaran saya, kan dapat pahala. Sedangkan dia dapat dosa, dapat siksa gara-gara dia menzalimi saya. Enggak. Haknya saya maafkan. Orang kalau sudah punya hati seperti ini, bersih hatinya. Nggak ada dengki sama orang, nggak ada benci sama orang, nggak ada hasud terhadap orang, nggak ada. Diceritakan ada seorang namanya Ibrahim bin Adham, orang ulama saleh, wali, dan orangnya ini biasanya nggak mau dikenal orang. Ya, salah satu pekerjaan yang kadang-kadang beliau ambil adalah menjaga kebun. Ibrahim bin Adham, orang yang wali, orang yang saleh, jaga kebun. Biar apa? Dia dapat gaji sedikit untuk dia ibadah, dan dia ketika jaga kebun kan nggak repot, cuma jaga doang, duduk ibadah, zikir, tilawah, begitu sibuk dia. Suatu hari ada orang datang, kayak disebut ya kayak preman atau orang ya gitu. Dia bilang apa? Ambilin satu dari apa namanya itu anggur yang ada. Dia kan jaga kebun anggur. Dia ambilin anggur yang ada di sini. Saya mau makan, pengen nyobain. Kata dia nggak bisa. Saya ini tukang jaga di sini. Emang ada izin dari tuannya? Nggak ada. Ambilin. Nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau nggak dikasih, saya pukul kamu. Terserah kalau mau pukul, tapi kalau mau ngambil enggak. Akhirnya dia kesel lihatnya orang kayak sok warak gitu ya bahasanya. Dipukul. Oh, pukul. Apa yang dia sebut? Pukullah kepala yang sering maksiat kepada Allah. Allah pukul. Dengan senang hati dipukul. Habis itu orangnya sampai capek mukulin, ya udah deh, tinggal. Ada orang lihat dari jauh nih orang, waduh, Ibrahim bin Adham dipukulin, dia nggak tahu nih wali besar, kualat akhirnya loh. Kasih tahu, ente tahu siapa yang dipukulin tadi? Nggak tahu, itu siapa? Itu Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham yang namanya terkenal, dia nggak kenal mukanya. Terkenal namanya, nggak ada yang kenal mukanya kayak apa. Dia bener, datang lagi tuh orang minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Saya minta maaf, jangan laknat saya, jangan sumpahin saya, kan gitu. Takut dia, takut kualat. Ya, orang jahat juga kadang-kadang takut juga, ya, kualat begitu. Dia datang minta maaf, tolong maafkan saya nggak tahu kamu itu Ibrahim bin Adham. Kata dia apa? Kamu sebelum mengangkat kepalamu memukul saya dengan pukulan yang kedua, pukulan pertama sudah saya maafkan. Jadi mukul 1, 2, ini pukulan yang pertama, pukulan yang kedua belum dipukulkan, pukulan pertama saya sudah maafin. Sudah saya maafin. Kata dia ditanya, kok bisa engkau ini kayak gini? Kenapa? Kok bisa maafkan kayak gini? Katanya, saya nggak mau. Saya ini dapat pahala atas kesabaran saya, kan dapat pahala. Sedangkan dia dapat dosa, dapat siksa gara-gara dia menzalimi saya. Enggak. Haknya saya maafkan. Tinggal haknya dia sama Allah. Kan itu perbuatan dosa juga. Harus dia bertobat kepada Allah, tinggal dia urusannya sama Allah. Kalau urusan sama saya sudah bersih. Saya udah bersih, nggak ada urusan sama saya. Di akhirat jangan pakai nuntut saya atau saya nuntut dia, nggak usah. Nah, ini ya hati benar-benar yang diisi dengan kasih sayang, rahmat, ya, mewarisi Nabi Muhammad SAW. Nggak ada dendam sama sekali, nggak ada bahasa mereka dendam itu nggak ada sama sekali. Bahkan lebih dari memaafkan, ini kan lebih parah dari memaafkan. Kalau maafin doang gitu. Kalau ini nggak mikirin nanti di akhirat dia bagaimana, dipikirin namanya. Nah, ini keadaan hatinya orang-orang yang soleh begini, yang harusnya kita teladani mereka yang seperti ini, ya. Jangan cuman kebawa hawa nafsu, kebawa emosi. Dia jahat kepada saya, biarin, rasain, syukurin sekalian. Dunia di akhirat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Jahatnya manusia sampai dunia sama akhirat kita mau ikut-ikutan lagi, ya. Itu paling di akhirat nanti paling disiksa kali. Astagfirullah, kenapa sih seneng banget disiksa orang? Nggak ada kasih sayang apa? Nggak ada keinginan orang lain untuk selamat. Emangnya enak neraka? Kita nggak suka, ya udah, teman orang lain juga nggak bakalan suka, nggak bakalan kuat. Oh, dia banyak dosa, emang kita bersih dari dosa? Kita juga berbuat dosa sama. Kita juga pengen dapatin ampunan, ya sama, dia juga ingin mendapatkan ampunan. Ya. Orang kalau sudah punya hati seperti ini, bersih hatinya. Nggak ada dengki sama orang, nggak ada benci sama orang, nggak ada hasud terhadap orang, nggak ada.
Karena hatinya penuh kasih sayang kepada orang lain. Pengen semua orang masuk surga, pengen semua orang selamat. Gak ada yang jauh, gak ada yang terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan semacamnya.